Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas PPT dengan materi yaitu pemberontakan APRA yang artinya itu adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Disimak selanjutnya ya. Pemberontakan APRA terjadi pada 23 Januari 1950 di Bandung. Nah, nama APRA berasal dari ramalan Jawa kuno yang meramalkan kedatangan Ratu Adil, keturunan dari Turki untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Latar belakang APRA, di sini ada latar belakangnya. Nah, yaitu kekecewaan terhadap TNI dan Kemil yang harus bergabung dalam APRIS, yaitu Angkatan Perang Republik Indonesia, dan juga ada penolakan Kemil terhadap pembentukan APRIS yang di mana tuh di Jawa Barat. Nah, yang ketiga ini ada tuntutan APRA agar pasukannya itu menjadi tentara di negara Pasundan yang ditolak oleh pemerintah Jawa Barat itu. Faktor latar belakang pemberontakan APRA, yaitu terdapat 4 faktor. Yang pertamanya itu APRIS yang terdiri dari TNI, yang kedua ada konversi meja bundar, yang ketiga ada kepentingan kolonialisme Belanda, dan yang keempat ada ultimatum Raymond Westerling. Kronologi pemberontakan APRA. Pada tanggal 25 Desember, Westerling meminta pendapat Van Freyden tentang rencananya melakukan kudeta kepada Soekarno setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia. Nah, pada tanggal 5 Januari-nya ini, Westerling ini tuh mengirim ultimatum ke pemerintah RIS untuk mengakui negara Pasundan dan APRA ini sebagai tentaranya. Untuk 10 Januarinya 1950, Perdana Menteri Muhammad Hatta memerintahkan penangkapan kepada Westerling. Nah, pada tanggal 23 Januari 1950, itu di mana terjadinya peristiwa pemberontakan APRA yang berlangsung secara langsung di Bandung. Alasan pemberontakan APRA di sini tuh pembentukan APRIS-nya itu tuh menimbulkan ketegangan antara TNI dan bekas tentara Kemil yang dimana tuh adanya pertentangan antara kelompok pro dan negara bagian yang didukung oleh APRA atau Kemil dan pendukung negara kesatuan yang didukung TNI. Nah, APRA ini mengultimatum pemerintah RIS untuk mengakui APRA sebagai tentara Pasundan dan menolak pembubaran kepada Pasundan. Nah, Perdana Menterinya Hatta ini tuh menjawab dengan memerintahkan penangkapan Westerling. Alasan pemberontakan APRA di sini tuh juga ada alasannya itu APRA menyerbu Bandung yang menduduki markas Siliwangi dan melakukan teror-teror. Mereka juga membantai anggota TNI termasuk Letkol Lembang serta membunuh banyak warga Bandung. Ternyata dalam pemberontakan ini tuh adalah Sultan Hamid II yang ditangkap pada 4 April 1950. Alasan pemberontakan APRA. Di sini itu RIS-nya itu memperkuat pertahanan Bandung dengan bantuan polisi dan konsolidasi TNI. Memaksa APRA untuk mundur, Westerling juga berencana menangkap dan membantai Menteri RIS di Jakarta, tetapi rencana ini digagalkan oleh intelijen. Dalam pemberontakan ini itu adalah Sultan Hamid II yang ditangkap pada 4 April 1950. Setelah kedua mimpinya gagal, Westerling melarikan diri ke Belanda dengan pesawat angkatan laut. Dampak pemberontakan APRA bagi Indonesia adalah positif, yaitu meningkatkan semangat juang dan persatuan nasional. Untuk negatifnya gangguan sosial, korban jiwa di pihak para tentara, dan juga penurunan keuangan negara. Raymond Westerling menumpas pemberontakan APRA dengan pertama itu perundingan antara Muhammad Hatta dan H.M. Israfil yang menyebabkan pasukan Westerling ini tuh ditekan untuk meninggalkan Bandung. Yang kedua ini tuh operasi militer pada 24 Januari 1950 dengan bantuan pasukan APRIS dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ini tuh berhasil menghancurkan APRA. Yang ketiga ini tuh Westerling itu tuh melarikan diri ke Singapura dan juga ke Belanda dan juga serta penangkapan kepada Sultan Hamid II yang ditangkap pada 4 April 1960 juga. Sekian penjelasan dari PPT yang saya bahas. Terima kasih.